Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innamal ilmu indallah wa innama ana nazirun mubin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيقولون آمنا إلى آخر الآيات. Jemaah Masjid Al-Barakah yang insyaallah kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan peningkatan, dan kita berada di bulan Zulqa'dah. Yang insyaallah di bulan Zulqa'dah ini saudara-saudara kita banyak yang akan berangkat menunaikan haji ke Makkah. Tema kita pada kali ini adalah ciri-ciri orang fasik. Di dalam surah Al-Baqarah yang dibacakan pada mukadimah tadi, ayat 26, Allah katakan, innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak segan pada orang perumpamaan dengan nyamuk atau lebih rendah daripada itu. Namun para orang beriman dia fayaqulu namaza Allah bihadza masal. Orang beriman menerima kalau Allah membuat perumpamaan seperti lalat. Allah juga mengucapkan ada seperti wal-adiyat dhalwa, kuda yang berlari kencang. Allah juga menyebutkan tentang semut. Bahkan apapun itu binatang yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu semuanya kalau Allah yang sebutkan, orang-orang beriman itu sami'na wa ata'na. Tidak ada masalah bagi orang beriman, karena iman itu maksudnya bukan kepada otak saja, tapi kepada hati. Ya, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi membenarkan dengan hati. Jemaah insyaallah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah SWT. Di antara ciri-ciri orang beriman itu ya, ada kita lihat di dalam surah As-Saff, surah 61 ayatnya ke-5 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika apabila Musa berkata, wa idh qala Musa liqaumi, kepada kaumnya. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus untuk kalian semua. Namun maka ketika mereka berpaling dari kebenaran Allah, memalingkan, maka zahu, lalu mereka berpaling, azab Allah, justru Allah palingkan lagi hatinya, dipalingkan oleh Allah hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdi, Allah dan Allah la yahdi, tidak memberikan petunjuk, yahdi petunjuk kepada kaum orang-orang yang fasik. Nah, kalau orang musyrik jelas bahwa dia menyekutukan Allah. Kalau orang munafik pun jelas. 3 pokok pangkal orang munafik itu. Dan sebenarnya kalau dikaji lagi ada 11 lebih dari sifat orang munafik itu. Tapi orang fasik ini, dia kemungkinan juga orang beriman. Ada kemungkinan dia orang yang beriman, namun imannya rusak. Ternyata yang pertama, orang yang fasik itu tidak mematuhi hukum Allah. Sudah Rasulnya katakan, untuk membuktikan ini kamu carilah seekor sapi betina. Langsung saja dia
sami'na wa ata'na, kalau dia langsung cari seekor sapi betina untuk kepentingan itu. Tapi apa? Mereka bertanya lagi, sapi betina yang bagaimana? Yang warnanya apa? Udah kawin apa belum? Udah beranak? Sampai akhirnya dalam surah Al-Baqarah ayat 60 itu hampir saja tidak terjadi, tidak mereka dapatkan Al-Baqarah atau sapi betina. Itu sifat antara orang-orang yang kebanyakan antara mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka tidak memahami hukum Tuhan. Mereka cenderung mengabaikan ajaran agama dan perintah Tuhan. Yang kedua, tidak jujur dan tidak adil. Mereka seringkali berbohong, menipu dan berlaku tidak adil terhadap orang lain, baik di dalam perniagaan maupun dalam pergaulan. Apalagi perniagaan, timbangannya nggak benar, hal perjanjiannya nggak benar. Sifat orang munafik itu, dia tidak jujur dan tidak adil. Yang ketiga, melakukan dosa secara terbuka. Berani dia melakukan dosa. Jelas bulan Ramadan dia Islam tapi merokok. Jelas-jelas ini orang yang terang-terangan. Sudah jelas dia Islam, orang pada ke masjid, dia duduk-duduk saja. Nah, ini jelas-jelas melakukan dosa secara terbuka. Bahkan ada yang orang muda yang berciuman di tempat umum, ya, di taman wisata, di mana-mana tempat, mereka tidak malu lagi. Nauzubillah. Kemudian yang keempat adalah meremehkan kewajiban ibadah. Mereka tidak mungkin tidak puasa atau mungkin tidak sholat. Ada yang sholat tapi tidak puasa, ada juga yang puasa tapi tidak sholat. Ini ciri-ciri orang fasik itu. Jadi mereka tidak melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh atau bahkan meninggalkannya sama sekali. Ketinggalan sholat subuh biasa saja begitu. Ketinggalan sholat maghrib karena macet biasa saja. Kalau memang terpaksa, ada sholat yang bisa dijamak, ada yang tidak. Kalau maghrib dan isya bisa dijamak, zuhur dan asar bisa dijamak karena kepentingan perjalanan yang jauh bisa dijamak. Tapi kalau subuh nggak bisa dijamak, ada jamaknya. Maka biasanya ketiduran subuh itu. Akhirnya yang kelima adalah orang itu sombong dan angkuh, merasa dirinya hebat, merasa dia lumayan cukup kaya, untuk mobilnya bagus, ya, rumahnya bagus, mulai dia sombong dan angkuh, mengagungkan dirinya. Kalau nggak karena saya, nggak akan ada itu. Seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak peduli terhadap orang lain. Dia kalau bersedekah justru kepada orang jauh, bahkan pada keluarganya sendiri dia tidak bersedekah. Banyak yang mungkin di antara kita, keluarga kita ada yang seperti itu. Dia kaya tapi kalau ke orang lain Pak, minta tolong kepada saudaranya, tolong kumpulkan anak yatim 100 orang. Nah, saudaranya ini bisa mengumpulkan anak yatim 100 orang untuk diadakan santunan. Anak yatim disantuni, tapi saudaranya ini juga miskin yang membantu mengumpulkan, nggak dikasih. Itu kejadian. Yang ketujuh, orang itu hubbud dunia, mencintai dunia sangat berlebihan. Nah, mereka lebih mementingkan urusan duniawi dan materi daripada urusan akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.